Selamat siang semua, selamat datang di seminar online PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Kembali lagi bersama saya dengan Dini. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian di rumah? Semoga kabarnya selalu baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai online seminar kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share semua sosial media PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Nah, seharusnya Ibu dan Bapak hari ini saya bersama dengan Ibu Tia, tapi Ibu Tianya lagi berhalangan hadir hari ini. Ya, jadi Ibu Tia hari ini nggak bisa bergabung bareng-bareng sama kita. Tapi saya nggak sendirian loh. Hari ini saya ditemenin sama Direktur Sales and Marketing PT Alat Bantu Dengar Indonesia, Bapak Arya Eben Wibowo. Ya, selamat siang buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kita. Seperti itu. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah baik, semuanya baik. Saya berharap juga Bapak Ibu sekalian di rumah dan di tempat masing-masing juga baik. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih Pak? Nah, hari ini itu menarik sekali karena ada virus baru di awal-awal tahun sampai sekarang masih banyak yang kena virus corona COVID-19. Makanya kita ingin tahu nih bagaimana menjaga kesehatan telinga pendengaran di era new normal nih. Sekarang kan kita sudah mulai keluar beraktivitas, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, apakah virus itu juga nanti akan berdampak ke pendengaran kita atau dengan kesehatan telinga kita? Nah, kita ingin tahu seperti itu. Oke, nah hari ini kita nggak cuma berdua aja nih Pak. Hari ini kita ada bintang tamu spesial, salah satu dokter THT di Jakarta. Beliau ini berpraktek di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kita perkenalkan aja Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang dokter. Ini tepat sekali nih. Kalau bicara kesehatan telinga pendengaran tentunya yang harus menyampaikan adalah dokter THT ini. Memang betul-betul tepat sekali. Terima kasih dokter sudah bersedia hadir memberi pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat. Bagaimana kita menjalin kebiasaan baru di tengah new era saat ini istilahnya begitu. Ya, nah untuk sekedar informasi aja Bapak dan Ibu, hari ini kita melakukan live Facebook juga di akunnya Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti live Facebook kami bisa komen di kolom komentar, nanti pertanyaannya akan kami jawab di sesi berikutnya di beda sesi ya. Lalu yang kedua, selama seminar online ini berlangsung, nanti mikrofon Bapak dan Ibu akan kami nonaktifkan sementara. Lalu yang ketiga adalah kalau Bapak dan Ibu ingin memberikan komentar atau menanyakan sesuatu, dapat ditulis di kolom komentar dengan format nama, _kota asal, pertanyaannya apa. Dan yang terakhir, jangan lupa terus ikuti kami sampai selesai karena ada kejutan menarik di akhir acara. Untuk selanjutnya kita persilakan saja ya Dr. Rangga untuk memulai materinya. Dr. Rangga, silahkan. Oke. Bentar ya, saya balik slide. Oke, sudah terlihat? Sudah dok. Iya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang sudah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rangga Rayendra Saleh. Saya dokter spesialis THT KL di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus berpresentasi dengan menggunakan masker karena saya saat ini masih di rumah sakit, ya, sehingga mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa kita harus selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Jadi mohon maaf saya presentasi dengan menggunakan masker, mudah-mudahan tetap jelas terdengar ya. Oke. Ya, jadi topik yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah bagaimana menjaga kesehatan telinga di era new normal atau norma baru. Ya, jadi materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini, tentunya saya akan berbicara sedikit mengenai telinga itu sendiri sebagai salah satu organ yang berperan pada panca indera, yaitu untuk mendengar. Kemudian penyakit-penyakit yang dapat terjadi di telinga,
berikut juga dengan tata laksana penyakit tersebut, dan juga saya akan membahas mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia dan juga modifikasi bagaimana modifikasi atau penyesuaian pengobatan penyakit telinga di dalam era new normal atau normal baru ini. Nah, sebagai pendahuluan, ini adalah gambaran telinga kita. Jadi sebenarnya kalau yang kita lihat telinga kita yang kelihatan dari luar itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Hanya daun telinga dan liang telinga, dan lubang telinganya saja. Tapi kalau kita lihat ke dalam, sebenarnya struktur-struktur di dalamnya ini banyak dan juga jelimet gitu ya. Ada gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran, kemudian ini ada rumah siput ya, tempat ujung-ujung saraf pendengaran, dan juga ada kabel saraf pendengarannya yang berlanjut ke otak. Nah, kalau kita lihat kita mengintip ke dalam liang telinga ini, maka kita akan menemukan struktur gendang telinga. Ini ada selaput tipis yang fungsinya untuk menggentarkan atau melanjutkan getaran bunyi sampai masuk ke dalam saraf pendengaran. Nah, telinga ini kita bagi menjadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ini kita bagi dari daun telinga sampai ke liang telinga, sedangkan di belakang dari gendang telinga ini adalah telinga tengah, ya, middle ear, dan juga bagian dalam telinga adalah ini, rumah siput dan saraf-saraf pendengaran. Ya, kenapa sih kita penting untuk membedakan area-area ini? Karena penyakit pada atau kelainan pada telinga itu dibagi berdasarkan lokasinya. Jadi kelainan pada telinga luar, telinga tengah, maupun telinga dalam. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kelainan telinga luar. Nah, ini adalah kelainan yang paling sering ditemukan pada praktek sehari-hari. Jadi ini yang paling banyak terjadi. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah gangguan mekanisme self-cleaning pada telinga. Jadi, telinga Bapak Ibu ini memiliki kemampuan untuk bisa membersihkan dirinya sendiri. Dia bisa mendorong kotoran ke arah luar sehingga dapat kita bersihkan pada saat kita mandi. Nah, adanya gangguan mekanisme self-cleaning pada telinga atau gangguan mengeluarkan kotoran pada telinga akan menyebabkan kotoran ini menumpuk di dalam liang telinga dan akan mengeras. Nah, itu yang kita sebut dengan kotoran telinga yang menyumbat seperti gambar pada layar ini. Kemudian penyebab lain juga adalah infeksi pada kulit liang telinga. Bisa disebabkan karena virus, bisa disebabkan karena bakteri, ataupun juga karena jamur. Apa sih tanda-tanda yang biasa ditemukan yang dirasakan oleh pasien adalah biasanya nyeri yang hebat kalau dia ada infeksi, atau telinga yang terasa tertutup. Misalnya dia disebabkan karena tadi kotoran yang mengeras, maka rasanya akan pendengaran berkurang, telinga terasa tertutup. Atau juga kalau misalnya ada infeksi bisa disertai ada cairan dari telinga. Ya, itu ya penyebabnya. Kenapa sih bisa terjadi gangguan self-cleaning? Kenapa sih bisa terjadi infeksi? Karena adanya kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, atau juga mengorek telinga dengan dengan besi kadang-kadang ya, dengan pengait. Jadi ini yang bisa menyebabkan infeksi ataupun kotoran yang mengeras. Kemudian juga salah satu penyebab lain adalah berenang. Terutama kalau airnya itu tidak bersih. Nah, itu bisa menyebabkan ada infeksi pada liang telinga. Jadi dari berenang, jadi kontak dengan air yang kotor, kemudian mengorek telinga, itu bisa menyebabkan infeksi bakteri atau juga jamur. Selain itu, kebiasaan mengorek juga bisa menyebabkan benda asing pada telinga. Jadi misalnya kapasnya ketinggalan di dalam telinga juga bisa. Seperti gambar ini kita bisa lihat bahwa ada kapas yang tertinggal di dalam telinga, gitu. Nah, selain itu juga yang meningkatkan resiko infeksi adalah adanya penyakit penyerta. Penyakit penyerta misalnya apa sih? Misalnya sakit gula, gitu ya, diabetes mellitus, itu bisa menyebabkan infeksi pada liang telinga dan juga menyebabkan infeksi menjadi infeksi yang berat kalau misalnya penyakit penyertaannya ini tidak terkontrol. Nah, itu kalau kelainan telinga luar. Sekarang kalau telinga tengah tadi ya, telinga tengah adalah rongga di belakang dari di dalam gendang telinga. Nah, kelainan-kelainan pada telinga tengah biasanya berhubungan dengan kelainan di saluran napas atas. Jadi di hidung, di tenggorok, seperti itu. Ada kelainan pada telinga tengah, tanda-tandanya antara lain adalah telinga terasa penuh atau gangguan pendengaran, juga bisa disertai dengan keluar cairan dari telinga atau juga ada nyeri telinga. Penyebabnya tadi sudah saya sebutkan biasanya berhubungan dengan infeksi saluran nafas atas. Selain itu, selain infeksi juga bisa berhubungan dengan
gangguan pada hidung akibat alergi atau rinitis alergi. Nah, faktor lain yang juga meningkatkan risiko dari infeksi telinga tengah adalah adanya produksi asam lambung yang berlebihan sehingga dia reflux, dia naik lagi asam lambungnya sampai mengiritasi daerah hidung bagian belakang. Nah, kalau infeksi telinga tengah ini terjadi berulang, maka bisa terjadi infeksi kronik pada telinga yang kita lihat seperti di gambar ini. Jadi gendang telinganya berlubang dan mengeluarkan cairan, itu akibat infeksi yang kronik atau infeksi yang menahun pada telinga tengah. Nah, itu telinga tengah. Kemudian kalau kelainan di telinga dalam, nah ini dulu-dulu sih sebenarnya agak jarang, tapi semenjak pandemi ini nggak tahu kenapa dia semakin banyak terjadi. Biasanya kelainan telinga dalam ini berkaitan dengan infeksi virus dan juga memiliki peranan pada penyakit penyerta, misalnya ada sakit gula tadi ya, atau gagal ginjal atau hipertensi. Dan biasanya timbul mendadak. Nah, karena di kelainan telinga dalam ini biasanya berhubungan dengan saraf, maka kelainan-kelainan telinga dalam ini adalah salah satu kegawat daruratan di bidang THT. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami penyakit seperti ini harus segera berobat ke dokter THT. Nah, penata laksanaan bagaimana kita mengobati kelainan pada telinga tentunya tergantung dari diagnosisnya apa dan juga lokasi penyakitnya di mana. Jadi tergantung dari ini adalah kelainan telinga dalam atau telinga tengah atau telinga luar. Gitu. Dan selain itu juga tergantung dari penyebabnya, apakah infeksi bakteri ataukah hanya kotoran saja atau ada infeksi yang lain. Nah, oleh karena itu untuk mengobati kelainan pada telinga perlu pemeriksaan yang menyeluruh dulu oleh dokter. Jadi kita tidak bisa mengobati sendiri kadang-kadang karena tadi diagnosisnya berbeda-beda tapi dengan gejala yang hampir sama. Sehingga saya bisa menyarankan Bapak Ibu jangan mendiagnosis dan apalagi mengobati sendiri gitu. Dan karena sedang dalam masa pandemi dan juga norma baru seperti saat ini, sudah banyak sekarang pihak-pihak yang menyediakan peranan konsultasi jarak jauh atau telekonsultasi. Nah, cuma kita lihat apakah untuk kelainan-kelainan telinga apakah bisa dilakukan dengan konsultasi jarak jauh atau telekonsultasi. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga kesehatan telinga di saat pandemi COVID-19? Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi, hampir semua kelainan di telinga gejalanya hampir sama. Bisa nyeri, bisa gangguan pendengaran, keluar cairan, sedangkan diagnosisnya bisa bermacam-macam. Dan tentunya diagnosis yang satu dan diagnosis yang lainnya penata laksanaannya berbeda. Selain itu, telinga tadi kita juga sudah bahas di pertama, telinga itu di dalamnya yang rumit. Sebenarnya di luarnya hanya sebagian kecil yang terlihat, hanya daun telinga dan lubang telinga, gitu ya. Tapi dalamnya kita nggak bisa lihat. Nah, oleh karena itu sebenarnya peran telekonsultasi atau konsultasi jarak jauh pada kelainan telinga itu sedikit karena tadi agak sulit untuk mendiagnosis kalau kita tidak bertemu langsung dengan pasiennya. Memang beberapa keluhan bisa kita tapis atau kita bisa dapat dari hanya wawancara, jadi bisa dilakukan dengan jarak jauh. Tapi kalau misalnya jarak jauh konsultasi jarak menentukan diagnosisnya apa, maka Bapak dan Ibu harus berobat ke dokter. Gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa berobat ke rumah sakit tentunya ada resiko infeksi dari COVID-19 ini karena kontak dengan lingkungan rumah sakit, kontak dengan pasien lain pada saat menunggu misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu penting untuk kita bisa menjaga kesehatan telinga pada saat masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, bagaimana sih perkembangan COVID-19 di Indonesia? Kita tahu bahwa COVID-19 adalah penyakit yang menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu ditetapkan sebagai namanya pandemi. COVID-19 kita tahu bahwa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, ya. Virus ini menular melalui droplet dan mikrodroplet. Nah, dulu memang hanya dikatakan menular melalui droplet, tapi berdasarkan studi-studi terakhir yang terbaru ditemukan bahwa rupanya virus ini juga bisa menular melalui mikrodroplet atau droplet yang berukuran sangat kecil, sehingga bisa bertahan di udara hingga beberapa jam. Nah, kita tahu bahwa angka penularan di Indonesia belum terkontrol. Nanti saya akan beri gambar grafiknya seperti apa. Tapi pemerintah sudah mencanangkan bahwa mulai
masuki gaya hidup baru yang kita sebut new normal atau normal baru. Tapi tentunya namanya new normal adalah bukan kembali ke normal yang seperti dulu, tapi kebiasaan-kebiasaan atau gaya hidup baru yang bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi dari COVID-19. Jadi bukan hidup normal yang seperti dulu, tapi normal yang seperti dulu itu sudah kita tinggalkan. Jadi gaya hidup yang sekarang ini adalah gaya hidup baru dalam masa pandemi COVID-19. Nah, ini adalah data terakhir. Ini saya masih update 18 Juli ya, belum update 19 Juli. Karena di websitenya belum tersedia, mungkin karena hari Minggu. Nah, tapi pada prinsipnya adalah jumlah total kita sekarang 84.000, kalau nggak salah sekarang udah 86.000 ya. Jumlah sembuh 43 ribuan, meninggal 4.000. Nah, kalau kita lihat cukup besar angkanya ya. Dan juga kalau kita lihat pada grafik ini, pada peta ini dulu, kita lihat bahwa penyebarannya hampir merata. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai ke Papua semuanya ada. Dan terutama di Jawa itu kebanyakan merah gitu ya. Hampir semuanya merah karena juga penduduknya lebih padat. Nah, kalau kita lihat dari grafik kasus hariannya, kalau kita lihat dia masih menanjak naik gitu ya. Jadi sebenarnya kita masih belum ketemu puncaknya dari pandemi ini gitu ya. Jadi mungkin perkiraannya sampai beberapa minggu ke depan ya mungkin masih tetap akan naik jumlah infeksinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menjaga kesehatan telinga. Tadi, yang pertama adalah yang paling mudah untuk kita bisa lakukan untuk mencegah adanya infeksi di telinga. Karena kalian tadi paling banyak kelainan yang terjadi adalah kelainan telinga luar, ya kan? Dan sebagian besar dari kelainan telinga luar itu bisa dicegah kalau Bapak Ibu tidak mengorek telinga, baik dengan cotton bud, dengan pengait besi, atau sekarang ada bermacam-macam, ada yang pengaitnya bentuknya spiral, ada yang ada kameranya. Intinya jangan ngorek telinga, karena selain bisa berbahaya, juga sebenarnya tidak dibutuhkan. Kita tidak perlu melakukan pembersihan telinga sendiri, karena tadi tubuh kita memiliki mekanisme alami untuk mengeluarkan kotoran dari liang telinga. Nah, yang kedua juga jangan memasukkan benda asing ke dalam telinga, tadi cotton bud yang paling sering. Kemudian juga mungkin ibu-ibu yang sering ear candle. Jadi ear candle itu juga berbahaya karena si lilinnya itu bisa menyumbat liang telinga. Terus yang ketiga yang mudah juga dilakukan adalah jaga telinga supaya tetap kering, terutama setelah mandi atau berenang. Nah, gimana sih caranya? Biasanya kalau Bapak Ibu mungkin sering lihat yang supaya kalau orang habis mandi itu supaya kering pakai cotton bud. Nah, itu juga salah. Cukup cukup dibasuh atau dilap dengan handuk kering, itu sudah cukup untuk membersihkan liang telinga, atau mengeringkan liang telinga. Nah, berikutnya adalah hindari penggunaan obat tetes sendiri. Saya sering ketemu pasien yang datang sudah pakai tetes A, B, C, dan D, dan macam-macam. Yang itu semua dibeli sendiri dari apotek gitu ya. Jadi tolong hindari penggunaan obat tetes sendiri karena obat tetes untuk penyakit A tidak sama dengan obat tetes untuk penyakit B. Obat tetes punya zat aktif yang berbeda-beda dan peruntukannya juga untuk penyakit yang berbeda. Dan yang terakhir adalah hindari pajanan bising. Kenapa? Karena tadi pajanan bising itu dalam jangka panjang dia bisa merusak saraf telinga gitu akibat kerusakan pada rumah siput. Tadi rumah siput berhubungan dengan saraf telinga ke otak. Nah, kalau misalnya kena pajanan bising yang tinggi dalam jangka panjang, kalau terlalu lama, itu bisa menyebabkan tadi gangguan pendengaran akibat saraf. Nah, nanti kalau misalnya boleh terlalu lama seperti itu, nanti bisa jadi pasiennya Abdi nanti, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus segera berobat ke dokter apabila yang pertama terdapat keluhan nyeri telinga hebat yang tidak menghilang setelah pemberian obat nyeri. Jadi kalau Bapak Ibu merasa nyeri telinga tapi masih ringan, Bapak coba minum obat nyeri terus hilang, ya udah nggak apa-apa, nggak perlu ke dokter. Tadi karena Bapak Ibu ke dokter juga artinya menghadapi resiko untuk tertular COVID gitu ya. Karena kita nggak tahu rumah sakit yang mana yang
ada COVID-nya atau enggak gitu. Karena hampir ya, karena tadi kita lihat juga penyebaran petanya merata ya, di mana-mana sebenarnya sama. Jadi nyeri telinga hebat jika tidak menghilang, setelah minum obat nyeri baru Bapak Ibu ke dokter. Yang kedua adalah kalau keluar cairan dari telinga, cairannya terutama yang kental dan berbau, itu juga harus segera berobat karena artinya ada infeksi yang sedang berjalan aktif dan harus kita obati. Kemudian telinga berdengung dengan durasi yang mengganggu aktivitas. Nah, apakah telinga berdenging atau berdengung ini sebenarnya adalah suatu hal yang normal jika kurang atau dia sebentar hilang gitu ya, atau intensitasnya ringan atau tidak mengganggu aktivitas, itu masih dalam batas normal. Tapi kalau durasi lebih dari 5 menit dan kencang bunyinya, nah itu Bapak Ibu harus segera berobat karena itu adalah tanda gejala awal dari gangguan saraf pendengaran. Selain itu juga kalau tiba-tiba Bapak Ibu mendadak tidak bisa mendengar atau tuli mendadak, itu juga suatu gawat daruratan sehingga Bapak Ibu harus segera berobat ke dokter. Kemudian yang terakhir adalah kalau telinga terasa tertutup mendadak tanpa ada sebab yang jelas. Contoh misalnya lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba rasanya ketutup kayak kemasukan air gitu biasanya kalau Bapak Ibu merasakan. Kalau mendadak dan tanpa penyebab yang jelas, Bapak harus segera berobat ke dokter. Maksudnya penyebab yang jelas adalah misalnya nggak habis korek-korek, nggak habis kena air, terus tiba-tiba aja begitu, nah itu baru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu habis mengorek telinga, terus tiba-tiba ketutup, atau habis berenang tiba-tiba ketutup, nah itu tadi kemungkinan gara-gara kelainan dari telinga luar, jadi bisa menunggu sebenarnya, nggak harus segera ke dokter. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang mengalami gejala-gejala seperti ini dan harus segera berobat ke dokter, tentunya harus bisa melindungi diri sendiri dari kemungkinan infeksi COVID. Nah, jadi apa saja tips bagi Bapak Ibu yang ingin berobat atau harus berobat ke dokter pada saat pandemi atau new normal ini? Yang pertama adalah hubungi dokter pribadi Anda terlebih dahulu kalau bisa. Jadi dengan menghubungi dokter pribadi Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu secara konsultasi awal. Apa sih yang Anda rasakan? Harus nggak saya berobat ke dokter atau saya bisa dikasih resep aja? Gitu. Karena ini saya bilang sebagian besar penyakit telinga tidak bisa diselesaikan dengan telekonsultasi, tapi ada penyakit telinga yang bisa diselesaikan dengan telekonsultasi. Sehingga coba dihubungi terlebih dahulu, mungkin tidak perlu ke rumah sakit. Yang kedua, kalaupun misalnya harus ke rumah sakit, pilihlah rumah sakit yang memiliki sistem zonasi dan juga screening yang baik. Maksudnya apa? Sistem zonasi, jadi rumah sakit bisa mengidentifikasi pasien-pasien yang beresiko terinfeksi COVID dan juga pasien-pasien yang tidak beresiko, sehingga memiliki zona yang berbeda antara pasien-pasien yang tanda kutip merah dan juga pasien-pasien hijau. Tentunya itu bisa terlaksana jika rumah sakit memiliki screening yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah buat perjanjian terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan membuat perjanjian terlebih dahulu, Bapak Ibu tidak harus menunggu lama saat di rumah sakit. Karena semakin lama Bapak Ibu menunggu di rumah sakit, tentunya risiko pajanan terhadap virus lebih besar. Jadi kalau udah tahu jam berapa, Bapak Ibu bisa datang nggak terlalu jauh dari situ. Nah, kemudian adalah gunakan masker dan face shield. Ini adalah sesuatu yang harus digunakan. Masker melindungi hidung dan mulut kita dari infeksi virus. Face shield melindungi mata kita dari infeksi virus. Karena dikatakan virus ini juga bisa masuk melalui selaput lendir di mata. Kemudian berikutnya adalah usahakan menggunakan transportasi pribadi. Tentunya kalau kita naik transportasi umum, selama perjalanan kita akan banyak berkontak dengan orang lain. Sehingga usahakan sekali menggunakan transportasi pribadi. Kalaupun tidak bisa atau tidak memiliki transportasi pribadi, gunakan transportasi umum yang jumlah orangnya sedikit. Misalnya dengan taksi atau mobil online gitu ya. Dan yang terakhir adalah membawa hand sanitizer sendiri. Memang di rumah sakit pasti disediakan hand sanitizer, tapi tentunya lebih nyaman kita membawa hand sanitizer sendiri, sehingga kita bisa melakukan cuci tangan sesering mungkin. Itu saja mungkin dari saya, nanti mungkin kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Angga. Jelas sekali ya Dok penjelasannya. Oke Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Dok yang masuk Dok. Kita langsung jawab aja ya Dok ya. Boleh. Jadi ini dari Bapak Edi Cahyanto. Telinga akibat kebisingan area kerja atau karena benturan, apakah dapat disembuhkan Dok?
Oke, sebentar. Pertanyaan tadi akibat benturan atau Kebisingan area kerja. bekerja. Ah, ah. Jadi kedua hal ini sebenarnya adalah hal yang berbeda. Eh, Gangguan pendengaran akibat kerja biasanya disebabkan karena bising sehingga terjadi gangguan saraf. Nah, kalau ada fungsi gangguan saraf yang terganggu, maka sebenarnya bukan diobati tapi direhabilitasi dengan menggunakan tadi salah satunya adalah alat bantu dengar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bekerja dengan pajanan bising yang sangat tinggi, misalnya contoh yang kita ambil adalah yang paling besar pajanannya adalah misalnya yang berhubungan sama mesin gitu ya. Sama mesin itu biasanya setelah lama dia akan ada penurunan pendengaran. Nah, kalau udah seperti itu, memang saraf kita tidak bisa kembalikan fungsinya ke normal karena saraf itu permanen. Apa namanya? Pelayanannya permanen. Nah, oleh karena itu, eh, sarannya berikutnya adalah kita rehabilitasi dengan alat bantu dengar. Nah, yang kedua adalah kalau eh, gangguan pendengaran akibat benturan. Nah, ini hal yang sedikit berbeda sebenarnya. Karena kalau misalnya dia gangguan pendengarannya akibat benturan, biasanya tipe gangguan pendengarannya bukan karena saraf atau bukan murni karena saraf, tapi juga ada komponen dari konduksi suaranya yang terganggu. Nah, kalau ada komponen konduksi suara yang terganggu, ini kita masih bisa terapi, baik dengan mungkin obat ataupun juga dengan operasi. Nah, jadi sebenarnya kalau gangguan pendengaran itu kita tergantung dari jenis gangguan pendengarannya. Dan tentunya untuk mengetahui jenis gangguan pendengarannya, kita perlu lakukan pemeriksaan audiometri. Gitu. Jadi itu dulu, baru kita bisa membicarakan terapi apa yang bisa kita pilih untuk Bapak. Nah, Dok, mungkin Bapak Ibu di rumah ada pertanyaan, Dok, ya. Kalau misalkan untuk mereka yang kerja di tempat yang bising gitu, Dok, ada nggak sih, Dok, tips dan triknya supaya telinganya itu pendengarannya tetap normal gitu, Dok? Iya, untuk melindungi pendengaran kita, kalau misalnya memang pekerjaannya terkait dengan bising yang tinggi, maka adalah kita lakukan penggunaan alat pelindung diri, yaitu dengan ear mold biasanya. Earpuff atau headphones untuk melindungi telinga dari bising. Selain itu juga yang harus dipikirkan oleh perusahaannya adalah melakukan rotasi pekerja. Jadi tidak selalu si pekerja A terus yang terpajan bising, tapi bergantian. Nah, karena pajanan bising itu bisa merusak kalau satu intensitasnya tinggi, yang kedua kalau dia terjadi terus-menerus. Jadi kalau misalnya dilakukan rotasi, maka akan lebih aman untuk pekerjaannya. Tapi juga pada saat kerja pun harus pakai pelindung diri berupa earpuff atau apa namanya? Apa sih? Yaitu untuk yang sumbat telinga. Oh, jadi telinganya harus disumbat ya, Dok, ya, supaya si bisingnya itu nggak langsung masuk ke telinganya, Dok, ya? Iya, betul. Jadi dia berfungsi untuk meredam bising yang masuk ke dalam telinga. Oke, iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, ya. Ya. Dari Bapak Jumadil, apakah kehilangan pendengaran akibat vertigo dapat disembuhkan, Dok? Oke, begini, sebenarnya tidak ada gangguan pendengaran akibat vertigo. Tetapi gangguan pendengaran akibat saraf, ya akibat tadi saraf. Jadi saraf di rumah siputnya itu terganggu, saraf pendengaran dan saraf keseimbangan itu berjalan berdekatan. Oleh karena itu kalau ada gangguan pada saraf pendengaran, bisa juga mengganggu saraf keseimbangan. Oleh karena itu, pada beberapa kasus gangguan pendengaran bisa disertai dengan keluhan vertigo. Jadi bukan gangguan pendengarannya akibat vertigo, tapi gangguan pendengarannya disertai dengan gejala vertigo. Nah, sekarang apakah bisa disembuhkan? Tergantung dari berapa lama kejadiannya. Kalau misalnya terjadinya, jadi golden period atau masa emasnya untuk kita mengobati gangguan pendengaran akibat saraf yang mendadak adalah satu bulan kita kalau sudah lebih bulan, nah itu kemungkinan untuk kembali sudah. Oleh karena itu, kalau sudah habis 1 bulan, biasanya kita sudah lakukan
kita mulai memikirkan bagaimana merehabilitasinya dengan alat bantu dengar. Oh, gitu dok. Nah, kalau